Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Dan saat ini ada segmen baru, yaitu segmen viral. Saat ini kita akan berdiskusi tentang apakah Islam agama perang. Jadi video ini merupakan respon saya terhadap beberapa konten kreator dari kawan-kawan agnostik, ateis, atau kawan-kawan yang meyakini bahwa Islam akan terusir dari Nusantara. Mereka banyak mengatakan bahwa banyak menyindir ya, bahwa Islam adalah agama yang sangat suka perang. Video ini saya buat khusus untuk orang Islam agar tidak termakan oleh isu-isu yang tendensius seperti itu. Apalagi sejarawan dan penulis-penulis Barat sudah terbukti tendensius ketika menulis Islam. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Agama-Agama Manusia yang ditulis oleh Huston Smith. Dia menulis agama-agama selain Islam dengan narasi yang benar. Tetapi ketika menulis Islam, dia menulis dengan penuh tendensi, dan Islam tidak seperti apa yang ditulis oleh Huston Smith ini. Oleh karena itu, saya juga punya usul kepada kaum muslimin, pada saudara-saudara saya seagama, untuk selektif dalam menonton konten-konten baik di YouTube, TikTok dan sebagainya. Karena apa yang saat ini meracuni pikiran kita itu bukan buku, tetapi media sosial. Dan kepada saudara-saudara saya di luar Islam, mohon, dan apabila ingin membuat konten tentang Islam, mohon melakukan riset yang benar agar memberikan informasi yang benar juga. Yang pertama, isu yang biasa dihembuskan adalah ayat-ayat tentang peperangan. Benarkah di dalam Islam ada ayat-ayat tentang peperangan? Ya, memang benar. Setidaknya ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang peperangan. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 216. Di dalam surat ini ditegaskan kewajiban jihad bagi kaum muslimin untuk menghentikan kejahatan musuh. Jadi memang wajib bagi kaum muslimin untuk berjihad dalam rangka menghentikan kejahatan musuh. Artinya orang Islam tidak boleh pasif atau pasrah terhadap nasib ketika mereka dizalimi oleh musuh mereka. Ini termasuk juga bagi kaum muslimin yang tinggal di sebuah negara, kemudian negaranya itu diserang oleh musuh. Andai pun musuh itu adalah juga orang Islam, maka mereka diwajibkan membela tanah air. Apabila ini memang tanah airnya benar tidak melakukan gara-gara atau provokasi terhadap negara lain. Bahkan andai pun ada segolongan kaum muslimin yang menyerang kaum muslimin yang lain karena perbedaan pandangan politik, maka kaum muslimin yang diserang wajib membela diri. Kemudian juga ada surat Al-Baqarah ayat 190. Dalam surat ini dijelaskan bahwa umat Islam diperbolehkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka, tetapi tidak boleh melampaui batas. Dalam Islam, orang diperbolehkan memerangi musuh yang menyerang mereka, tetapi tidak boleh melampaui batas. Artinya tidak boleh melakukan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan perang, dan tidak boleh
melanggar aturan-aturan perang yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Bahkan dalam sebuah ayat yang lain dikatakan bahwa apabila umat Islam diserang oleh musuh atau disakiti oleh musuh, diperbolehkan membela diri, tetapi memaafkan lebih baik. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj ayat 39, umat Islam diperbolehkan memerangi orang-orang yang telah menganiaya mereka. Saya kutip terjemahnya begini, telah diizinkan berperang bagi siapa yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat ini adalah karena orang kafir Quraisy saat itu semakin merajalela. Mereka tidak hanya mengusir umat Islam dari tanah kelahirannya di Makkah, tetapi juga mereka merencanakan penyerangan terhadap kaum muslimin yang sudah pindah ke Madinah. Jadi kan ini sudah parah ya. Ketika orang Islam as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang Islam yang pertama kali memeluk Islam itu berada di Makkah, mereka diteror sehingga mereka terancam keselamatannya, kemudian pindah ke Madinah mencari suaka. Pun ketika pindah ke Madinah, mereka masih diburu dan hendak diperangi. Oleh karena itu, agar tidak konyol, maka boleh mereka membela diri. Dan Allah menurunkan surat Al-Hajj ayat 39. Ada juga narasi yang mengatakan bahwa Nabi adalah panglima perang dan pernah menghabisi seseorang. Benarkah Rasulullah SAW adalah seorang panglima perang? Memang benar. Akan tapi penulis sejarah Islam maupun non-Islam sepakat bahwa Rasulullah tidak pernah sekalipun menggunakan pedangnya untuk menghabisi manusia, meskipun manusia itu memusuhinya, meskipun manusia itu tidak menyembah Allah. Memang ada sebuah insiden yang ini dituduhkan Rasulullah pernah menghabisi seseorang. Ada seorang kafir Quraisy dari Makkah yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini dendam karena mereka kalah dalam perang Badar, dan ketika perang Uhud sebagai pembalasan dari perang Badar ini berlangsung, Ubay bin Khalaf bersumpah akan memburu Rasulullah SAW. Saat itu dalam perang Badar ini memang umat Islam kalah, tetapi tidak kalah telak. Akhirnya ketika umat Islam kewalahan menghadapi gempuran tentara kafir Quraisy Makkah ini, Ubay bin Khalaf memanfaatkan kesempatan untuk memburu Rasulullah. Ubay bin Khalaf sudah bersumpah akan menghabisi Rasulullah. Para sahabat ketika itu langsung memagar betis untuk melindungi Rasulullah, tetapi Rasulullah melarang. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang yang sangat ksatria. Jadi beliau menghadapi sendiri Ubay bin Khalaf yang hendak menghabisi beliau. Ketika Ubay bin Khalaf menyerang Rasulullah dengan brutal, Rasulullah tidak menggunakan pedangnya, tetapi meminjam sebuah tombak dari Haris bin Sommah untuk menangkis serangan dari Ubay bin Khalaf. Gagang tombak kemudian mengenai tulang rusuk Ubay bin Khalaf, sedangkan runcingnya atau anak tombak, mata tombak ini menggores leher Ubay bin Khalaf, tetapi tidak sampai berdarah. Ubay bin Khalaf kemudian kembali ke pasukannya, dan di sana ia ditertawai karena mengeluh sangat kesakitan hanya karena tergores oleh tombak Haris bin Sommah. Mereka mengatakan, kamu ini terlalu lemah, terkena goresan tombak saja sudah merasa kesakitan. Dan akhirnya dalam perjalanan pulang, ketika berada di Makkah, Ubay bin Khalaf ini mati. Itulah yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, bahwa Rasulullah pernah menghabisi seseorang, pernah menghabisi Ubay bin Khalaf. Andaikan saat itu Rasulullah tidak membela diri, tidak menangkis serangan Ubay bin Khalaf, maka konyol.
Jadi saya kira secara fitrah manusia kan ada kecenderungan untuk membela diri dan menyelamatkan diri. Bahkan secara umum manusia itu ya ingin membalas dendam. Tetapi Rasulullah hanya bertindak untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Ubay bin Khalaf. Itu pun ketika Ubay bin Khalaf modar, mereka playing victim bahwa Rasulullah telah menghabisi Ubay bin Khalaf. Masa ada Nabi menghabisi manusia? Malah disitulah kesempurnaan Islam. Andai Rasulullah saat itu diserang tidak melawan, ya kan konyol. Agama apa yang tidak masuk akal seperti itu? Kemudian dalam perang Uhud juga Rasulullah terluka oleh lemparan orang-orang kafir. Bahkan gigi geraham beliau sampai copot dan kening beliau terluka. Saat itu Rasulullah sibuk mengusapkan darahnya ke dadanya agar tidak terjatuh ke tanah, ke bumi. Karena Rasulullah mendengar sumpah dari penjaga gunung Uhud saat itu, andai saja setetes darah Rasulullah jatuh ke bumi, maka penjaga gunung Uhud akan menghancurkan pasukan kafir Mekah itu. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, kenapa Anda kok lebih sibuk menadai darah Anda? Ini kan dalam keadaan genting." Rasulullah kemudian berkata bahwa malaikat bersumpah akan menghancurkan kaum kafir Quraisy seandainya setetes saja cairan Rasulullah jatuh ke bumi. Ada juga sahabat yang menimpali, kalau begitu kenapa tidak dilaknat saja mereka, dihancurkan saja? Rasulullah menjawab, "Aku diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutus untuk menyebarkan rahmat." Bahkan kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak tahu." Itulah yang terjadi sebenarnya. Kemudian dalam Islam itu ada aturan perang, tidak membabi buta seperti yang kita saksikan dalam perang-perang yang dilakukan oleh orang di luar Islam. Kita lihat bagaimana peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, mereka yang tidak bersalah menjadi korban. Kita lihat bagaimana peristiwa Myanmar, siapapun dihabisi dengan brutal. Dan juga aturan Islam yang pertama, Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa yang boleh diperangi hanyalah prajurit musuh yang ikut berperang. Saya ralat ya, hadis menjelaskan bahwa siapa dalam perang yang boleh diperangi hanya prajurit musuh yang ikut berperang. Ini bisa jadi mereka prajurit yang tidak ikut berperang, tidak boleh diserang. Selain prajurit tidak boleh diperangi, seperti wanita, anak-anak, ahli agama, dan orang tua tidak boleh diperangi. Sekali lagi, ahli agama tidak boleh diperangi. Juga orang tua. Tidak seperti yang kita lihat di Gaza saat ini. Bayi-bayi pun diserang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, dilarang memerangi para biarawan di biara-biara dan tidak menyerang mereka yang tengah beribadah. Hadisnya sahih. Ada larangan tegas dari Rasulullah dalam sebuah hadis, tidak boleh menyerang tokoh agama di tempat ibadah non-muslim siapapun, dan tidak boleh menyerang orang yang sedang beribadah. Itulah Islam. Islam juga melarang pasukannya menghancurkan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Ini berkebalikan dengan yang terjadi di Gaza, Palestina. Aturan perang ini kemudian diadopsi bulat-bulat oleh hukum humaniter internasional. Nah, konsep perdamaian dalam Islam itu jelas. Musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Kan andai ada, kan begini,
kita yang kadang-kadang tidak menyakiti siapapun, itu loh sering disakiti oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dalam hidup ini kan kadang-kadang kita tidak menyerang, kita sudah baik-baik tetapi malah diserang. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita diperbolehkan, Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan bela diri. Maka konyol lah kalau membela diri itu dilarang. Kemudian juga, bukankah fitrah manusia itu adalah bertahan hidup dan membela diri? Orang yang mengatakan bahwa sebaiknya memaafkan orang yang menyerang kita, itu adalah orang yang tidak pernah menjadi korban kejahatan orang lain. Andaikan orang yang berkata begitu pernah menjadi korban kejahatan, maka saya yakin ia pun akan mengatakan untuk membalas, bahkan lebih kejam. Nah, dalam Islam kan terjadi beberapa perang besar. Ada beberapa perang besar. Ayo kita intip seperti apa? Apa sih penyebabnya? Yang pertama, perang Badar. Perang Badar ini terjadi karena orang kafir Quraisy suka berbuat onar dan merampok binatang ternak orang Islam di Madinah. Jadi ketika orang kafir Quraisy berdagang ke Syam atau Syria, mereka akan melewati Madinah. Di sana mereka membuat onar, kerusuhan, bahkan mencuri ternak, bukan mencuri, merampok ternak orang Islam di Madinah. Saat itu binatang ternak ibarat emas bagi mereka, karena penghasilan mereka hanya dari binatang ternak itu. Maka tentu saja umat Islam melakukan sweeping dan terjadilah perang Badar. Kemudian perang Uhud. Apa penyebab perang Uhud? Perang Uhud ini terjadi karena kaum kafir Quraisy Makkah ingin membalas kekalahan mereka di perang Badar. Perang Khaybar terjadi karena orang Yahudi Madinah yang dilindungi oleh Rasulullah dan umat Islam pernah melakukan perjanjian damai, perjanjian koalisi dengan orang Islam, tiba-tiba ikut membopong menyerang umat Islam ketika kafir Quraisy menyerang umat Islam di Madinah. Coba bayangkan, koalisi kemudian menusuk dari belakang ketika umat Islam diserang. Tentu saja orang Yahudi saat itu harus dihukum. Maka terjadilah perang Khaybar. Perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi karena orang Romawi menyerang kaum muslimin di Madinah. Rasulullah sebagai pemimpin agama dan negara mewajibkan umatnya, umat Islam saat itu, untuk membela negara Madinah. Maka terjadilah perang Tabuk. Bagaimana dengan perang perluasan Islam yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin? Para sejarawan Islam dan non-Islam telah mencatat bahwa peperangan yang dilakukan oleh umat Islam di masa khulafaur rasyidin adalah perang politik, perang memperluas pengaruh dan wilayah. Tidak ada perang untuk menyebarkan Islam. Bahkan ada beberapa negara diserang karena dikuasai oleh orang-orang zalim, seperti Spanyol. Spanyol saat itu atau Andalusia diserang oleh umat Islam dari Afrika karena mereka dikuasai oleh seorang gubernur atau raja yang sangat zalim. Juga Mesir diserang oleh umat Islam karena saat itu dicengkeram oleh Romawi. Bahkan orang Mesir saat itu berterima kasih terhadap umat Islam karena setelah dibebaskan dari cengkeraman Romawi, mereka dibebaskan untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Bahkan peradaban mereka dibangun, kesejahteraan mereka dijamin. Mereka hanya berkewajiban membayar jizyah atau pajak, itu saja. Bagaimana dengan radikalisme? Kita tahu apabila kita sportif, radikalisme dalam Islam itu adalah buatan mereka, Barat, Amerika,
Wahyudi, biasanya Inggris dan Jerman. Tentu saja ayat walan tardu ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi semua radikalisme ini murni buatan barat. Dan setelah ada orang-orang Islam yang konyol dan termakan oleh brainwashing mereka, diseranglah mereka dengan dalih memberantas radikalisme. Begitulah yang terjadi. Kemudian juga kita harus ingat setiap peradaban, setiap agama, karena mereka dianut oleh manusia, tentu saja pernah mengalami peperangan. Agama-agama besar di dunia ini pernah melakukan peperangan, karena peperangan memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam peradaban dan fitrah manusia. Karena manusia di lain sisi memiliki kecenderungan untuk menguasai milik orang lain, dan di lain sisi ada fitrah juga untuk membela diri, maka terjadilah peperangan. Kita harus tahu, sudah tahu sebenarnya, kita harus ingat bahwa penjajahan bangsa-bangsa Eropa di abad 17, siapa pelakunya. Kemudian juga pemantik Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua bukan negara-negara Islam. Perang salib di Eropa itu terjadi karena orang Eropa saat itu selalu berperang saudara, maka dicarikanlah musuh bersama, dan tentu saja umat Islam. Kemudian Muslimin Spanyol pernah dipaksa untuk pindah agama oleh Ratu Isabel. Kemudian juga Holocaust, bukan kaum muslimin pelakunya. Ekspansi bangsa Mongol sebelum mereka memeluk Islam, bukan kaum muslimin pelakunya. Tragedi Myanmar, bukan kaum muslimin pelakunya. Mussolini, Pak Kumis, dan Pol Pot, mereka semua tidak beragama Islam, berasal dari berbagai kepercayaan, bahkan ada di antara mereka yang tidak berkepercayaan. Oleh karena itu tidak bisa kita menyandarkan watak manusia yang suka berperang terhadap sebuah peradaban semata, sebuah agama semata, karena semua peradaban, semua agama pernah mengalami peperangan, karena perang merupakan fitrah manusia untuk menguasai kepunyaan orang lain atau mempertahankan apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, cerdaslah wahai kaum muslimin dalam mencerna konten-konten yang tendensius, dan kepada mereka-mereka sahabat-sahabat yang selalu hobi membuat konten-konten yang tendensius, saya berharap lebih positif ya, lebih sportif. Jangan memantik permusuhan-permusuhan, kesalahpahaman-kesalahpahaman di negara tercinta Indonesia ini. Demikian, salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.